Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada biyadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya al-hadirun wa hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ibu, bapak dan saudara kaum muslimin jamaah salat zuhur di Masjid Raya Darussalam dan juga para pendengar radio dakwah Darussalam dimanapun berada rahimakumullah. Sebelum menyampaikan pengajian tentang merawat iman, kita baca sholawat dulu, mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Kita baca bareng-bareng. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan sebenarnya apa yang sudah saya sampaikan di setengah bulan yang lalu tentang iman. Pada hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana merawat iman kita. Dan apa yang saya sampaikan itu referensinya adalah kitab Mawahibus Samad fi Syarhi Alfiyatis Subad yang ditulis oleh Imam Ibnu Ruslan rahimahullah. Dulu kita sudah membaca nazam fakun minal imani fi masjidi wa fi ta'atil qalbi zata jadidi. Jadilah orang yang selalu menambah iman dan dalam ketaatan hati ada peluang untuk memperbaharui iman. Bagaimana kita memperkuat daya spiritualitas kita agar supaya iman kita itu selalu terjaga. Kita baca nazam berikutnya. Bikasrati sholati wa ta'ati wa tarki mali nafsi min syahwati. Bikasrati sholati kelawan dengan banyaknya sholat, wa ta'ati dan banyaknya ibadah, wa tarki ma dan meninggalkan sesuatu, lin nafsi yang menjadi keinginan nafsu kita, min syahwati gambarannya atau yang dimaksud dengan untuk diri kita adalah syahwat atau kesenangan. Hadirin hadirat rahimakumullah, jadi kalau prinsipnya ya merawat iman itu ada dua. Pertama dengan memperbanyak sholat dan ibadah. Yang kedua dengan meninggalkan kesenangan nafsu. Yang pertama memperbanyak sholat dan ibadah atau taat. Sholat itu bisa diartikan sholat sebagaimana yang kita lakukan
tiap hari 5 waktu sholat wajib dan ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Semakin banyak sholat sunnah yang kita lakukan, semakin memiliki daya dorong untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yabsuru bih, wa yadahu alladhi yabtisu bih, wa rijlahu alladhi yamshi bih. Yang artinya saya menjadi pendengaran dia untuk mendengarkan. Artinya kalau orang itu sudah dekat dengan Allah, maka daya pendengaran kita itu dibantu oleh daya pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daya penglihatan kita juga dibantu oleh daya penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada istilah weruh sadurunge winarah. Artinya bisa tahu sebelum diberi tahu. Karena apa? Karena penglihatan maupun pendengaran kita itu mempunyai kekuatan ilahiyah sesuai dengan hadis qudsi tadi, dan kita dibantu pendengaran dan penglihatan kita dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan keinginan kita. Caranya bagaimana? Ya Allah yang akan sesuai dengan kehendak Allah di dalam menganugerahkan kekuatan penglihatan maupun pendengarannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini agak menyimpang dikit tentang kekuatan spiritual. Dan kalau saya menceritakan orang lain, barangkali nanti terkena apa yang disebut dengan ghibah. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu itu ada orang yang memperolok saya melalui medsos. Katanya saya ini kelompok receh Muhoyyaroh Indonesia, disingkat KREMI. KREMI itu sendiri mungkin diantara ibu bapak tahu maknanya, ya, apa namanya, cacing-cacing kecil yang ada di kurit itu namanya KREMI. Jadi saya diolok-olok, ala Silahuddin itu cuma KREMI saja. Dan kepanjangannya kelompok recehan lagi, Muhoyyaroh Indonesia. Saya nggak tahu itu. Padahal itu di medsos, yang saya juga aktif di medsos. Mestinya saya baca, tapi nggak baca. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menjaga, jangan sampai kalau saya tahu saya bisa marah waktu itu. Tapi karena hampir 5 tahun kok baru ada orang ngasih tahu. Pak Kiai, dulu Pak Kiai itu diolok-olok dengan istilah KREMI, yang kepanjangannya kelompok recehan Muhoyyaroh Indonesia. Siapa yang memperolok? Ya tentu kalau saya sampaikan di sini saya ghibah lagi, jadi nggak usah disampaikan. Tapi ada. Terus saya katakan, kenapa kamu cerita ini? Dan kenapa baru sekarang? Katanya, saya juga sakit hati karena guru saya diperolok semacam itu. Saya bilang, seandainya kamu tidak memberitahu sama saya, hati saya juga aman-aman saja, nggak bakalan ada rasa marah atau benci kepada yang bersangkutan. Ini gara-gara kamu ngasih tahu saya jadi, wah orang ini dasar, kan jadi begitu. Tapi alhamdulillah saya mencoba untuk saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ketika saya tanya, kenapa baru sekarang? Dia malah kayak orang bijak. Dia mengatakan, kalau dulu sudah saya sampaikan, mungkin Pak Kiai marah besar. Karena
masih masih hangat gitu ya. Kalau sekarang kan sudah adem, jadi nggak ada marah insya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini penglihatan pendengaran, kemampuannya disupport oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis tadi. Ini bukan berarti saya begitu, tapi semua saja yang hadir di sini kalau memperbanyak sholat sunnah maka akan lebih dekat dengan Allah, dan kalau sudah dekat dengan Allah, janji Allah adalah akan menjaga kita dengan memberikan pendengaran dan penglihatannya kepada kita. Allahumma amin. Makanya banyak-banyak sholat sunnah. Because sholati itu bisa merawat iman. Nah, kemudian juga ingin saya sampaikan dalam kata sholat ini, sebagian ulama dan memang sudah masyhur bahwa yang dimaksud dengan sholat itu bukan hanya sholat yang kita kerjakan tadi, tapi juga membaca sholawat juga disebut dengan sholat. Buktinya kan kita kalau baca sholawat gimana? As-sholatu alaika ya Rasulullah, misalnya begitu kan. Jadi kata sholat itu juga bisa berarti sholawat yang apabila sholawat itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makna sholawat itu sendiri adalah rahmat. Jadi ketika a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah berselawat, itu artinya Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Kalau sholawat itu datangnya dari malaikat, maka sholawat itu artinya adalah istighfar. Artinya malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian kita orang beriman dimohonkan atau diperintahkan untuk membaca sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Nah, itu artinya ketika kita bersalawat, itu artinya kita memohon rahmat Allah dilimpahkan kepada Nabi. Kemudian ada yang mengatakan, kalau memang kita mendoakan Nabi atau memohonkan ampun kepada Nabi, emangnya Nabi itu berdosa? Emangnya Nabi itu banyak kesalahan? Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki maksum atau keterpeliharaan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak punya dosa. Tetapi Kanjeng Nabi sendiri membaca istighfar setiap hari tidak kurang dari 70 kali. Orang yang dikatakan maksum tidak punya dosa, beristighfar sampai 70 kali. Nah, kita manusia biasa yang dosanya banyak, cuma banyak yang kita tidak sengaja atau bahkan kita tidak merasa berdosa. Kenapa kita tidak mau beristighfar misalnya? Jadi istighfar itu sangat dibutuhkan oleh kita. Jadi bukan Allah yang membutuhkan istighfar, kita sendiri yang butuh beristighfar agar supaya dosa kita seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kembali tentang sholat. Jadi sholat itu bisa berarti kita mengerjakan sholat baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian bisa berarti membaca sholawat. Nah, tadi dikatakan bahwa semakin kita banyak sholat baik dalam makna membaca sholawat atau mengerjakan sholat, maka semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru kita itu mengajarkan satu syair berbahasa Indonesia. Dujeng Nabi nah
aku bersama dengan Allah, di mana aku berada, aku berada. Tapi sekalipun daripadanya, tak lupa dalam hati tiap detiknya, tiap detiknya. Syair ini biasa dibaca sekitar hampir subuh. Kita minta kepada Nabi kita Muhammad SAW mengadukan bahwa kita ingin selalu bersama dengan Allah dimanapun kita berada. Tidak pernah pisah, sekalipun tidak pernah pisah. Dan tidak pernah lupa walaupun sedetik. Ini aduan kita kepada Nabi SAW agar supaya Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita. Apalagi kita memang berhak untuk mendapatkan syafaat karena kita cinta Nabi melalui memperbanyak membaca sholawat. Kemudian berapa banyak membaca sholawatnya? Masing-masing ada fadilah. Kalau kita baca sekali, maka kita akan mendapatkan rahmat 10 kali. Kalau kita baca 100 kali setiap hari, maka apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi yang menyatakan, "Man shalla alayya mi'ata maratin fi kulli yaumin, qadallahu lahu hajatahu." Siapapun yang membaca sholawat 100 kali setiap hari, maka akan dipenuhi hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap hari, nggak pernah plong. Ada juga yang membaca 1000 kali. Kalau 1000 kali apa? Man shalla alayya alfa marratin fi kulli yaumin haramallahu jasadahu 'alan nar. Jadi kita diharamkan masuk neraka kalau kita baca sholawatnya 1000 kali setiap hari. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Tidak akan mati kecuali setelah melihat tempat tinggalnya di surga. Itu kalau 1000 kali. Berat. Ya memang kalau tidak biasa berat. Tapi kalau sudah biasa, insya Allah diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita mengenal wali perempuan yang dari Timur Tengah itu, Rabi'ah Al-Adawiyah, itu membacanya 25.000 kali sehari. Dan itu juga pernah ditiru oleh seorang artis panas yang kemudian dengan dia membaca 25.000 kali soal setiap hari, dari artis panas taubatan nasuha karena ditemui oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada ceritanya panjang, kita nanti nggak selesai satu bait. Ya, jadi yang penting membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Tiap bilangan ada fadilahnya masing-masing. Kalau pengen puncaknya, apa yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aktsarukum alayya salatan aqrabukum minni ghadan." Orang yang terbanyak membaca sholawat, dia yang terdekat tempatnya besok di akhirat. Itu Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikannya semacam itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, bikasrati sholati wa ta'ati. Nah, sholat sudah, sekarang at-ta'at. Tadi saya terjemahkan ta'at itu adalah ibadah. Ta'at itu ibadah. Ibadah itu ada yang sudah ditetapkan oleh Allah
tata caranya, kapan waktunya, bagaimana pahalanya, itu sudah ditentukan. Ada yang tidak ditentukan oleh Allah, hanya berupa perintah. Yang ini nanti kemudian para ulama menjadikan ibadah itu ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Ibadah khusus itu ya seperti sholat duha, sholat malam, membaca Al-Quran, bersedekah, membaca selawat, bertahlil. Semua itu adalah ibadah khusus, udah ada aturannya. Kita tidak boleh kemudian ngarang-ngarang ibadah sendiri. Nah, semua yang sudah dilaksanakan oleh muslimin Indonesia, itu semuanya sudah ada dalilnya, ada dasarnya. Kalau kemudian ada yang mengatakan ini nggak ada dalilnya, karena dia kurang baca. Itu saja. Kalau bacaannya lengkap, insya Allah akan menemukan, oh ternyata orang itu berkunut karena Nabi memang berkunut. Oh ternyata orang ini bertahlil karena Nabi memerintahkan kita untuk bertahlil. Cuma memang bentuknya beda ya, sesuai dengan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Insya Allah tahlil yang biasa di sini dibaca itu agak beda dengan tahlil yang biasa saya baca. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, tadi taat dalam pengertian ibadah yang khusus, ada tuntunannya. Kemudian ibadah yang umum adalah perintah Rasul yang kadang-kadang dikaitkan dengan keimanan. Contohnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau orang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hormatilah tamumu. Nah, menghormati tamu itu seperti apa? Tidak disebutkan. Menghormatinya harus memberikan tempat tidur yang nyaman, memberikan makan selama 3 hari, memberikan, tidak ada itu. Artinya yang penting ada rasa hormat terhadap tamu. Tidak kemudian menerima tamu misalnya hanya di depan pintu. Oh, waalaikumsalam, ya ada perlu apa ya? Maaf ini di sini saja ya misalnya. Itu berarti kurang menghormati tamu. Jadi silakan masuk. Syukur kemudian di samping mempersilakan duduk juga memberikan jamuan. Tapi juga ada batasnya. Jangan memberikan jamuan kepada tamu yang berlebihan sehingga dia mencari pinjaman. Nah, di sini. Sebab apa? Kalau memaksakan diri dalam ibadah itu tidak dikehendaki oleh agama. Tapi kalau berlatih untuk mampu beribadah yang bagus, itu diperintahkan oleh, jadi ya beda, memaksakan diri dengan berlatih itu beda. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kalau at-ta'at itu bisa berarti ibadah ritual, tapi juga bisa ibadah sosial. Menyenangkan orang itu juga ibadah. Kita tersenyum juga ibadah. Kemudian membantu orang, bahkan kalau masalah membantu ini, Kanjeng Nabi SAW pernah bersumpah, sungguh benar-benar aku membantu orang seharian lebih aku sukai dibandingkan dengan aku sholat sunnah di masjid ini. Jadi ternyata ibadah sosial oleh Kanjeng Nabi dianggap lebih disenangi dibandingkan dengan ibadah ritual. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, bikasrati sholat wa ta'ati berarti kita memperbanyak sholat dan taat atau ibadah tadi. Kemudian baik kelanjutannya, wa tarki malin nafsi min syahwati. Kita harus mampu mengendalikan nafsu kita. Walaupun bahasanya kita meninggalkan kesenangan-kesenangan jiwa,
tapi maknanya adalah mampu mengendalikan nafsu. Kenapa kok dibelokkan ke situ? Karena kita itu tidak diperbolehkan oleh agama untuk menghapus sama sekali nafsu kita. Jadi katakanlah ini, mohon maaf, saya mau puasa tiap hari sehingga saya tidak bisa menggauli istri saya. Malamnya untuk sholat, siangnya untuk puasa. Nanti istrinya bisa protes seperti yang juga terjadi pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri daripada Utsman bin Affan itu mengatakan bahwa saya punya suami tapi seperti tidak punya suami. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar itu langsung mengatakan, kalau suamimu semalam suntuk adalah atau menggunakan waktunya untuk ibadah, ya sudahlah, siangnya dipakai. Ini bahasa ininya. Kemudian dia mengatakan, siangnya puasa. Waduh, kalau begini ya repot. Aisyah radhiyallahu anha wadul ya, mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan istri Utsman tadi. Kemudian Nabi memanggil suaminya itu, diberitahu bahwa kamu punya kewajiban untuk membahagiakan istrimu. Jadi yang ingin saya sampaikan tadi, kembali kepada nafsu, bahwa kesenangan nafsu tidak boleh dipadamkan, hanya dikendalikan. Makanya puasa di dalam Islam itu tidak boleh sehari semalam kan, hanya siangnya saja, supaya apa? Kesenangan nafsu masih bisa disalurkan. Hadirin hadirat rahimakumullah, jadi untuk kita bisa merawat iman kita, maka ada dua jalan memperbanyak ibadah, baik ritual maupun sosial, kemudian mengendalikan nafsu kita, tidak terus-menerus mengikuti keinginan, kesenangan nafsu kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Ala hadinah wala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta. Rabbana atina dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim habibullah. Inna wa